Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman gimana caranya mengatasi anak yang terkena diare. Kebetulan beberapa waktu yang lalu anak aku yang kedua yang saat itu masih berusia 14 bulan ini terkena diare yang menurut aku itu cukup parah, sampai aku bawa anak aku itu berobat ke DSA karena dalam satu hari ini anak aku itu BAB lebih dari 10 kali. Bisa dibilang tiap jam itu pasti anak aku itu BAB, dan BAB nya ini teksturnya yang encer, bisa dibilang ampasnya itu dikit banget guys ya. Jadi aku tuh sempat khawatir kenapa-napa sama anak aku. Akhirnya aku bawa anak aku itu berobat ke DSA, dan setelah 1 minggu mendapatkan pengobatan dari DSA, berangsur-angsur anak aku itu sembuh dari diare. Aku akan cerita detailnya di video ini, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Jadi ini benar-benar pengalaman pribadi aku, mungkin berbeda dengan orang lain karena kan tentunya kondisi anak juga berbeda-beda juga ya guys. So nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke cerita lengkap yang sudah aku singgung di awal video. Di bagian ini aku mau cerita dulu awal mulanya anak aku itu terkena diare yang cukup parah ya guys. Jadi anak aku yang kedua itu terkena diare di usianya 13 atau 14 bulan. Sebelumnya itu belum pernah terkena diare yang parah, paling kalau BAB itu sekitar 1-2 kali sehari. Malah sebelumnya anak aku itu terkena sembelit yang cukup parah. Nah ini malah kebalikannya, terkena diare. Tapi sebelum diare anak aku itu terserang dulu demam atau badannya itu panas selama 2 hari dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius. Lalu aku beri dulu obat untuk menurunkan demam atau panasnya. Nah ketika suhunya itu mulai turun mendekati suhu tubuh normal, anak aku ini malah terkena diare yang tadi aku bilang sebelumnya ya. BAB nya itu menjadi frekuensinya lebih sering, bisa dikatakan setiap jam itu anak aku itu BAB. Nah walaupun anak aku itu terkena diare, dia ini masih mau makan dan juga minum guys. Jadi badannya itu nggak terlalu kelihatan lemes, dia tuh masih mau ya untuk makan dan juga minumnya. Cuma karena frekuensinya yang tinggi inilah akhirnya aku bawa anak aku itu untuk berobat ke DSA atau dokter spesialis anak. Sekarang aku masuk ke penanganan atau pengobatan selama diare. Jadi anak aku itu akhirnya aku bawa ke dokter spesialis anak langganan, dan di situ DSA itu juga menyarankan bahwa tidak hanya berfokus untuk menghentikan BAB atau biar BAB-nya itu mampet, tapi juga anak-anak ini mendapatkan makanan dan juga minuman yang cukup. Karena apa? Selama diare itu anak-anak kan pasti ada yang terbuang cairannya, jangan sampai dia itu mengalami dehidrasi. Nah di situ juga DSA ini meresepkan 3 buah obat. Yang pertama itu adalah ini itu adalah zircum kit atau cairan zinc. Nah seperti ini botolnya, bentuknya itu sirup. Anak aku itu minum selama 10 hari. Terus kemudian tiap kali minum itu 1 sendok takar, sehari itu cuma 1 kali aja untuk zincnya. Kemudian resep yang kedua yang diberikan oleh DSA itu adalah ini Nifudiar ini. Nah ini juga bentuknya sirup, cuma beda dengan zinc. Kalau zinc itu teksturnya benar-benar encer kayak air putih ya, bening kayak gini. Tapi kalau yang Nifudiar ini teksturnya itu kental dan warnanya itu kuning. Ini mungkin masih kelihatan ya, ini di bagian tutup botolnya untuk Nifudiar. Nah Nifudiar ini diminum 3 kali sehari selama 5-7 hari. Kemudian resep yang ketiga itu adalah Lactobi atau L-Bio atau biasa kita sebut dengan probiotik prebiotik. Nah untuk anak aku ini minumnya itu 3 kali sehari, biasanya kan bentuknya 1 sachet ya. Jadi setiap minum itu 1 sachet, kemudian diminum selama 5-7 hari. Jadi khusus yang zircum kit aja yang 10 hari dan cuma minumnya itu sehari sekali aja. Tapi kalau yang Nifudiar sama
LPO atau Lactobie ini 3 kali sehari dan diminumnya 5-7 hari. Kemudian anak aku itu berangsur-angsur ya pulihnya, jadi enggak langsung mampet atau langsung pulih kembali lagi ke frekuensi normalnya dia BAB itu enggak. Jadi dia berangsur-angsur pulihnya, yang tadinya itu bisa sampai 10 kali BAB dalam satu hari, kemudian turun jadi 8 kali, kemudian turun lagi menjadi 6 kali, 4 kali, 3 kali, sampai akhirnya dalam 1 minggu atau kurang lebih 7 hari itu anak aku itu kembali ke frekuensi BAB yang normal. Sehari itu bisa 1-2 kali saja, dan teksturnya itu juga udah nggak encer, mulai madet atau mulai balik lagi ke tekstur BAB-nya yang semula. Jadi itu dia pengalaman aku saat anak terkena diare. Jadi awal mulanya seperti apa, kemudian akhirnya aku bawa ke DSA dan mendapatkan pengobatannya juga seperti apa, dan mungkin pengalaman ini bisa berbeda dengan orang lain karena kan kondisi anak juga beda-beda. Yang jelas selama anak-anak itu terkena diare, kita nggak cuma fokus supaya mampet saja BAB-nya atau diarenya, tapi juga kita mesti cukupi kebutuhan nutrisi, makanan, dan juga minumannya supaya nggak dehidrasi selama diare. Dan aku juga sempat nanya ke DSA-nya apakah ada pantangan makanan atau minuman tertentu selama pengobatan diare. Ternyata DSA-nya ini menjawab bahwa nggak ada pantangan makan apa-apa, jadi tetap saja diberi makanan-makanan yang tentunya sehat dan juga bersih. Dan sampai di sini juga videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube aku supaya aku tambah semangat lagi untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Terima kasih buat yang sudah menonton dan see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.